Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Laudatul Maidah dari kelas MN19G, NIM saya 1385. Di sini saya akan menjelaskan perubahan pasal 12 dan 13. Pasal 12 pada tahun 1994. Pada tahun ini pasal 12 tidak mengalami perubahan sama sekali. Dan pada tahun 2000, ketentuan pasal 12 diubah dan dijadikan ayat 1 dan ditambah 2 ayat, yaitu ayat 2 dan ayat 3, sehingga keseluruhan pasal 12 berbunyi sebagai berikut. 1. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. 3. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga, apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya. Pada tahun 2007, ketentuan pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. 1. Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. 2. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 3. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Dan pada tahun 2008 dan 2009 pasal ini tidak mengalami perubahan apapun. Pasal 13 pada tahun 1994, ketentuan pasal 13 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 6 dan ayat 7 diubah serta ayat 4 dan ayat 5 dihapus, sehingga pasal 13 keseluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut. 1. Dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak. 2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Huruf A ditambah dengan saksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya, 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. 3. Jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, huruf C, dan huruf D ditambahkan dengan saksi administrasi berupa kenaikan. 4. Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh wajib pajak dalam surat pemberitahuan menjadi pasti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku apabila dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau masa berakhirnya pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak. Apabila jangka waktu 10 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah lewat, surat ketetapan pajak kurang bayar tetap dapat diterbitkan ditambah saksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu 10 tahun tersebut dipidana.
karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada tahun 2007, ketentuan pasal 13 diubah dan ditambah satu ayat, yakni ayat 6, sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut. 1. Dalam jangka waktu 5 tahun setelah terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. 2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sehingga dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf E ditambahkan dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. 3. Jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, huruf C, dan huruf D ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan. 4. Sebesar pajak yang terutang yang diberitahukan oleh wajib pajak dalam surat pemberitahuan menjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak. 5. Walaupun jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah lewat surat ketetapan pajak kurang bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. Apabila pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 6. Tata cara penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud ayat 5 diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Di antara pasal 13 dan pasal 14 disisipkan satu pasal, yakni pasal 13A, berbunyi sebagai berikut. Pasal 13, wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar yang ditetapkan melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar. Dan pada tahun 2008-2009 pasal 13 tidak mengalami perubahan sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Rajak Soyin dari M19G. Saya di sini akan menjelaskan tentang pasal 14 dan pasal 15. Di pasal 14 ayat 1 sudah sangat jelas ya. Nah, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat tagihan pajak apabila 1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Nah, untuk ayat 2-nya berbunyi surat tagihan pajak menurut ayat ini disamakan kekuatan hukumnya dengan surat ketetapan pajak sehingga dalam hal penagihan dapat juga dilakukan dengan surat paksa. Nah, ayat 3-nya, ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atau surat tagihan pajak yang diterbitkan.
ayat 4-nya berbunyi pengusaha kena pajak yang tidak dapat membuat faktur pajak maupun pengusaha kena pajak yang membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu atau tidak selengkapnya mengisi faktur pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Oke, untuk pasal 15-nya ternyata pasal 14 dan pasal 15 tidak ada perubahan sampai dengan tahun 2009. Dia masih menggunakan pasal sebelumnya atau pasal yang sudah dirundingkan oleh mereka. Ya, pasal 15 berbunyi ayat 1-nya, untuk menampung kemungkinan terjadinya suatu surat ketetapan pajak kurang bayar yang ternyata telah ditetapkan lebih rendah atau pajak yang terutang dalam suatu surat ketetapan pajak nihil ditetapkan lebih rendah atau telah dilakukan pengembalian pajak yang tidak seharusnya sebagaimana telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak lebih bayar. Ya, untuk ayat 2-nya, dalam hal setelah diterbitkan surat ketetapan pajak ternyata malah ditemukan data baru termasuk data yang belum terungkap yang belum diperhitungkan sebagai dasar penetapan tersebut. Untuk ayat 3-nya di sini tertulis cukup jelas, dan ayat 4-nya, dalam hal wajib pajak dipidana karena melakukan tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berupa pajak berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sita Sania dari kelas MN 19G dengan NIM 1374. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai perubahan amandemen pada Undang-Undang KUP Pasal 16 Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Pada tahun 1994, ketentuan pasal 16 diubah sehingga ada perubahan yang berisi Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya pada tahun 2000 pasal 16 diubah dan dijadikan ayat 1. Dan ada penambahan 2 ayat yaitu ayat 2 dan ayat 3 yang berisi tentang Yang pertama, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, atau surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal permohonan diterima harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan. 3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap diterima. Pada tahun 2007 pasal 16 mengalami perubahan yang berisi tentang 1. Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, atau surat keputusan pemberian imbalan bunga yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 telah lewat, tetapi dari Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 4. Apabila diminta oleh wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Selanjutnya pada tahun 2008 dan 2009 pasal 16 tidak mengalami perubahan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurulisa Fitri dari Manajemen 19G NIM 1357. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1994. Ketentuan pasal 18 telah diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi yang pertama yaitu surat tagihan pajak, yang kedua yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar,
surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan dan surat keputusan keberatan. Putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus bertambah merupakan dasar penanggihan pajak. 2. Pasal 19 di tahun ini tidak ada perubahan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000. Pasal 18 Tahun 2000 Ayat 2 Pasal 18 dihapus, sehingga keseluruhan pasal berbunyi. Yang pertama yaitu surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000. Pasal 18 Tahun 2000 Ayat 2 Pasal 18 ini telah dihapus, sehingga keseluruhan pasal ini berbunyi. Yang pertama yaitu surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, atau keputusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak. Yang kedua yaitu dihapus, pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan pasal 19 ini berbunyi sebagai berikut. Yang pertama yaitu apabila atas pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan surat keputusan pembetulan, surat keberatan atau putusan banding pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenakan sanksi administrasi berupa sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkan surat tagihan pajak, dan bagian bulan dihitung penuh 1 bulan. Yang kedua, dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur dan menunda pembayaran pajak. Juga dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan. Yang ketiga yaitu dalam hal wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian surat pemberitahuan dan pernyataan berhitung sementara pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 5 kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut dikenakan bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari saat terakhirnya kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf B sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Undang-Undang Republik tahun 2007 telah diubah pasal 18. Yang pertama yaitu surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajakan yang masih harus dibayar ini bertambah merupakan dasar penagihan pajak. Yang kedua yaitu dihapus. Ketentuan pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 19 yaitu yang pertama, apabila surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat keterangan pajak kurang bayar tambahan serta surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar. Atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi 2% per bulan untuk seluruh masa, dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya surat penagihan pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.
2. Dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Yang ketiga yaitu dalam hal wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian surat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2008. Ketentuan pasal 18 dan 19 ini tidak ada perubahan di tahun ini. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 pasal 18 dan 19 tidak ada perubahan di tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Mustika, NIM 19416261201408. Nomor 9 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 pada tahun 1994 pasal 20 dirubah sehingga menjadi penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan atau kerjaan yang dilakukannya di Indonesia ataupun memindahtangankan barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimilikinya atau dikuasainya. C. Pembubaran badan atau niat untuk membubarkan pernyataan pailit. Begitu pula dalam hal terjadi penyitaan atas barang bergerak atau barang tidak bergerak milik penanggung pajak. Dan pada tahun 2000 pasal 20 dirubah dan dijadikan ayat 2 dan ditambah 2 ayat, yaitu ayat 1 dan ayat 3, sehingga keseluruhan pasal 20 berbunyi: 1. Jumlah pajak yang tentang berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat pembetulan, surat keputusan keberatan, surat putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 ditagih dengan surat paksa. Ayat 2 dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, penagihan seketika sekaligus dilakukan. Ayat 3, penagihan pajak dengan surat paksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pada tahun 2007 pasal 20 diubah sehingga berbunyi ayat 1, atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak berkurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambah, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan. Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jumlah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 atau ayat 3A. Dilaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Ayat 2 dikecualikan ketentuan sebagai dimaksud pada ayat 1, penagihan seketika dan sekaligus. Ayat 3, penagihan pajak dengan surat paksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada tahun 2008 pasal 20 tidak ada perubahan, dan pada tahun 2009 pasal 20 tidak ada perubahan. Pada tahun 1994 pasal 21 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4 diubah sehingga pasal 21 seluruhnya menjadi 1. Negara mempunyai hak mendahului untuk ketagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Ayat 2, ketentuan tentang hak mendahulu sebagai dimaksud pada ayat 1 meliputi pokok pajak,
bunga, denda, administrasi, kenaikan, dan biaya penagihan. Ayat 3. Hak mendahulu untuk kegiatan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya kecuali terhadap A. Biaya perpajakan yang semata-mata disebabkan suatu hukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun tidak bergerak. B. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang. C. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelang dan menyelesaikan suatu warisan. Ayat 4. Hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu 2 tahun sejak tanggal diterbitkan suatu surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat putusan banding, surat yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu 2 tahun tersebut surat paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi atau diberikan penundaan pembayaran. Ayat 5. Dalam hal surat paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, jangka waktu 2 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dihitung jangka sejak tanggal diberitahukan surat paksa, atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran jangka waktu 2 tahun tersebut ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran. Pada tahun 2000, pasal 21 ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 diubah sehingga keseluruhan pasal 21 berbunyi: ayat 1. Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atau barang-barang milik penanggung pajak. Ayat 2. Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi pokok-pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, biaya penagihan pajak. Ayat 3. Hak mendahulu untuk kegiatan pajak melebihi segala hak mendahulu biaya lainnya. Ayat 4. Hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu 2 tahun sejak tanggal diterbitkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak berkurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambah, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putus banding yang menyebabkan jumlah pajak harus dibayar bertambah, kecuali apabila jumlah pajak dalam jangka waktu 2 tahun tersebut surat paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi atau diberitahukan penundaan pembayaran. Ayat 5. Dalam hal surat paksa untuk membayar keberitahukan secara resmi, jangka waktu 2 tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dihitung sejak tanggal pemberitahuan surat paksa, atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran jangka waktu 2 tahun tersebut ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran. Selanjutnya, pada tahun 2007 pasal 21 ditambah sehingga berbunyi: pasal 1. Negara mempunyai hak mendahulu untuk pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Ayat 2. Ketentuan hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pokok pajak, sanksi administrasi merupakan bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagih pajak. Pasal 3. Hak mendahulu untuk Ayat 3. Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya. Ayat 4. Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 tahun sejak tanggal diterbitkan surat tagih pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pemberatan, keputusan banding, atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Ayat 5. Perhitungan jangka waktu hak mendahulu ditetapkan sebagai dalam hal surat paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, maka jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dihitung sejak memberitahukan surat paksa, atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran, maka jangka waktu 5 tahun tersebut
dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan. Selanjutnya, pada tahun 2008 pasal 21 tidak ada perubahan, dan pada tahun 2019 ayat 21 tidak ada perubahan. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Putri Gitariani, NIM 19416261-2013-65. Pasal 22 ayat 1. Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun. Terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali. Pasal 22 ayat 2. Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tertangguh apabila a. diterbitkan surat paksa, b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung, c. diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 5, atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4. D. dilakukan penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan. Pasal 23 ayat 1 telah dihapus. Ayat 2. Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap a. pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang, b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak, c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26. D. penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitnya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Ayat 3 telah dihapus. Perubahan amandemen nomor 9 tahun 1945 pasal 22 dan pasal 23. Pasal 22 ayat 1 hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan kadaluarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Ayat 2 kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tertangguh apabila a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa, b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung, c. diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4. Pasal 23 ayat 1 jumlah pajak yang terutang berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Yang tidak dibayar penanggung pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Ayat 2 sanggahan atau gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, sita, atau lelang banyak dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Ayat 3 pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan amandemen nomor 19 tahun 2000 pasal 22 dan pasal 23. Pasal 22 ayat 1 untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak kadaluarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Ayat 2 kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tertangguh apabila a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa, b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung, c. diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4. Pasal 23 ayat 1 telah dihapus. Ayat 2 gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap a. pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang, b. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan,
selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26. C. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 yang berkaitan dengan surat tagihan pajak. D. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 yang berkaitan dengan surat tagihan pajak hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Perubahan amandemen nomor 28 tahun 2007 pasal 22 dan pasal 23 tidak ada perubahan. Nomor 16 tahun 2009 pasal 22 dan 23 tidak ada perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bebis Bahirudin dari manajemen 19G. Di sini saya akan membacakan pasal 17 yang mengalami perubahan setiap tahunnya. Di tahun 1994, ketentuan pasal 17 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Di tahun 2000 tidak mengalami perubahan. Di tahun 2007, ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. 1. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang berutang. 2. Berdasarkan permohonan wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 3. Surat ketetapan pajak lebih bayar masih dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan atau data baru ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Saya akan melanjutkan pasal 24 nomor 9 tahun 1994. Pada tahun 1994, pasal 24 tidak mengalami perubahan. Dan pada tahun 2000, ketentuan pasal 24 mengalami perubahan, sehingga keseluruhan pasal berisi tentang tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya pada tahun 2007, pasal 24 mengalami perubahan yang berisi tentang tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Untuk pasal 24 pada tahun 2008 dan 2009 tidak mengalami perubahan pada tahun ini.